teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel aku. Oke? Pada hari ini saya akan membahas tentang materi konsep organisasi dan konsep manajemen. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas tentang konsep organisasi dan konsep manajemen. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep organisasi dan konsep manajemen. Pada pembahasan hari ini, saya akan berbicara tentang latar belakang konsep organisasi. Apabila kita berbicara tentang organisasi, maka apa sajakah yang muncul dalam persepsi kita? Apabila kita memperhatikan kondisi di sekeliling kita, mencakup aneka macam subproses, organisasi juga merupakan wadah bagi orang-orang yang memiliki kesamaan visi, misi, maupun tujuan yang sama. Selain itu, selain membahas mengenai konsep organisasi, penulis juga membahas tentang konsep dasar manajemen, baik mengenai pengertian manajemen, peranan manajemen, fungsi manajemen, hubungan antara manajemen dengan organisasi, dan lain-lain. Perkembangan ilmu manajemen begitu pesat pada era sekarang ini. Hal ini disebabkan karena ilmu manajemen tidak hanya dipelajari oleh para akademis, pebisnis, dan birokrat semata, namun berbagai lembaga non-profit juga telah ikut serta menjadikan dan menempatkan ilmu manajemen sebagai bahan kajian yang harus dimengerti dan dipahami secara maksimal. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang apa saja rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja konsep dasar organisasi? Yang kedua, bagaimana peran manajemen dalam organisasi? Yang ketiga, bagaimana sudut pandang manajemen dilihat dari segi fungsional maupun operasional. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, konsep dasar organisasi. Yang ke-A, pengertian organisasi. Berbagai literatur tentang organisasi dan manajemen telah memberikan definisi tentang organisasi dengan berbagai cara tergantung segi tinjauan ataupun pendekatannya. Pada dasarnya, pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi arti statis dan organisasi dalam arti dinamis. Yang pertama, organisasi dalam arti statis. Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai suatu yang tidak bergerak atau diam. Melihat organisasi sebagai suatu yang tidak bergerak berarti melihat organisasi itu seperti yang tergambar dalam bagan organisasi. Yang kedua, organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam suatu bagan dan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut memberi gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang kedua, organisasi dalam arti dinamis. Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup. Suatu organisme yang dinamis tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Isi daripada organisasi adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, organisasi dalam arti dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Organisasi sebagai sistem kerjasama dapat diartikan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Organisasi sebagai sistem kerjasama adalah suatu sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, dan masing-masing pekerjaan itu mengandung wewenang, tugas, dan tanggung jawab tertentu yang memungkinkan orang
dari suatu organisasi dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, organisasi sebagai sistem kerja dalam suatu sistem penugasan pekerjaan kepada orang-orang yang mengadakan kerjasama yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang tertentu dari suatu tugas bersama. Organisasi sebagai kerjasama adalah suatu sistem daripada aktivitas-aktivitas kerjasama dari sekelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut, organisasi-organisasi yang diklasifikasi berdasarkan sasaran pokok. Setiap organisasi dibentuk dengan tujuan mencapai sasaran atau sasaran-sasaran tertentu. Secara luas, sasaran dapat dirumuskan sebagai memuaskan kebutuhan, keinginan, atau sasaran-sasaran para anggotanya. Kita dapat mengklasifikasi suatu organisasi sesuai dengan sasaran khusus para anggotanya yang berusaha dipenuhi. Sebagai contoh, dapat dikemukakan adanya hal-hal berikut. Organisasi pelayanan yang siap membantu orang-orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari masing-masing pihak yang menerima servis yang bersangkutan. Yang kedua, organisasi-organisasi ekonomi, yaitu organisasi-organisasi yang menyediakan barang-barang dan jasa. Yang berikut, pandangan umum tentang organisasi-organisasi. Apabila orang berinteraksi untuk mencapai sasaran-sasaran individu maupun sasaran-sasaran bersama, maka terdapat suatu organisasi. Sebuah organisasi dapat distruktur berdasarkan peran hubungan aktivitas dan sasaran-sasaran. Ada organisasi yang sederhana, ada pula organisasi yang kompleks. Kadang-kadang kita melihat adanya organisasi yang terdapat interaksi antara dua orang, hingga pengelompokan raksasa yang bersifat kompleks. Di dalamnya pun terlibat ribuan orang anggota organisasi yang bersangkutan. Masing-masing anggota suatu organisasi memiliki dua macam konsep, yakni yang pertama, konsepnya sendiri tentang sasaran-sasaran pribadinya di dalam organisasi tempat ia bekerja dan efektivitas keorganisasian. Kedua macam konsep itu perlu diintegrasi. Di samping itu, efektivitas keorganisasian mengharuskan adanya suatu integrasi dari semua konsep-konsep individual, dari sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan menjadi sebuah konsep bersama. Baik, setelah kita membahas rumusan yang pertama tadi, apa saja konsep dasar organisasi, yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana peran manajemen dalam organisasi. Baik, setelah kita mempelajari pembahasan yang pertama berkaitan dengan apa saja konsep dasar organisasi, yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana peran manajemen dalam organisasi. Manajemen dalam organisasi. Kata manajemen tampaknya begitu sering didengar. Manajemen erat kaitannya dengan konsep organisasi. Menurut Griffin 2002, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis organisasinya. Organisasi politik, yaitu memiliki tujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui aturan kelembagaan politik tertentu, atau bisa juga organisasi politik bertujuan untuk meraih kursi kekuasaan sebanyak-banyaknya agar perannya sebagai pembawa aspirasi rakyat dapat diwujudkan secara optimal. Yang berikut, organisasi bisnis. Organisasi bisnis bertujuan untuk memperoleh profit. Sekalipun tidak seluruh organisasi bisnis bertujuan untuk profit, namun profit adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis dimanapun. Setelah kita mempelajari jenis-jenis organisasi, sekarang kita akan mempelajari pengertian manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Misalnya, sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen berasal dari kata tomanage
atau bahasa Inggris yang berarti mengelola atau mengurus. Jika kita mempelajari literatur manajemen, maka akan tampak istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas manajemen. Yang ketiga, dan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Yang kedua, peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien sebagai kolektivitas manajemen. Yang ketiga, dan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Yang kedua, peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien. Manajemen sangat diperlukan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar atau doing right thing. Baik, setelah kita mempelajari tentang apa itu peran manajemen dalam organisasi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu manajemen secara fungsional dan operasional. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing. Dalam mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksananya, fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nicholas Marx tahun 1997 terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan atau mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan pembentukan strategi dan teknik yang tetap untuk mewujudkan target atau organisasi. Yang berikut, pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Yang berikut adalah directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dengan produktivitas yang tinggi. Yang berikut, pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Yang berikut adalah directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dengan produktivitas yang tinggi. Yang berikut, pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun sebagai perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang terjadi. Griffin mengemukakan fungsi manajemen adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Pendapat Griffin ini sejalan dengan James F. Stoner yang menempatkan fungsi leading. Setelah kita membahas tentang fungsi-fungsi manajemen menurut Nicholas Marx, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. Yang pertama, setelah kita membahas tentang fungsi-fungsi manajemen menurut Nicholas Marx, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, menetapkan tujuan dalam target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan.
menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan pengrekturan penyelesaian. Yang ketiga, fungsi directing, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian. Baik, yang berikut fungsi pengawasan atau controlling. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dalam target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi dari berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Baik, pembahasan yang terakhir adalah fungsi rasional dari manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, manajemen informasi. Baik, sekian pembahasan dari saya, dan di sini saya akan mengambil kesimpulan. Menurut Mark Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui. Baik, kesimpulannya adalah organisasi adalah kelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis organisasinya. Elemen-elemen suatu organisasi adalah manusia, tujuan tertentu, pembagian tugas-tugas, sebuah sistem untuk mengorganisasi tugas-tugas, serta sebuah batas yang dipatok, tergantung pada jenis organisasinya. Elemen-elemen suatu organisasi adalah manusia, tujuan tertentu, pembagian tugas-tugas, sebuah sistem untuk mengorganisasi tugas-tugas, serta sebuah batas yang dipatok. Baik, itu saja hasil pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.